Saya berkeyakinan Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Guna mewujudkan swasembada pangan nasional, pada tahun 2025 Polri menargetkan penanaman jagung pada 1 juta hektar lahan dengan estimasi hasil panen mencapai 4 sampai dengan 10 juta ton. Swasembada pangan jadi program utama Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Lewat Astacita, ia menekankan pentingnya sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Swasembada pangan berarti negara mampu mencukupi kebutuhan pangan warganya dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Tak hanya soal stok, tapi juga menyangkut harga, keamanan, dan keberlanjutan. Pada era Presiden Soeharto, Indonesia pernah berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Keberhasilan tersebut mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO pada tahun 1985. Keberhasilan 4 dekade lalu itu pun mendorong Prabowo Subianto untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara lewat salah satu misi Astacita, yakni swasembada pangan. Keseriusan pemerintah dalam hal ini tidak main-main. Anggaran yang dikeluarkan pun tak kecil. Pada 2025, anggaran ketahanan pangan mencapai 155,5 triliun rupiah. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya senilai 144,3 triliun rupiah. Guru Besar IPB Dwi Andrea Santosa menegaskan bahwa ketahanan pangan sangat penting karena merupakan bagian dari kedaulatan negara. Banyak negara yang hancur dikarenakan tak bisa menjaga ketahanan pangan negaranya. Ya, sudah barang tentu amat sangat penting ya ketahanan pangan, karena apa? Kita semakin lama, kalau ketergantungan kita terhadap impor pangan semakin lama semakin membesar, sudah barang tentu ini akan sangat berisiko bagi Indonesia. Kita ingat banyak peristiwa di dunia, misalnya tahun 2011 ketika terjadi krisis pangan dunia, negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah akhirnya runtuh kan karena krisis pangan tersebut, karena harga pangan melonjak sangat tinggi. Dan itu yang menyebabkan yang disebut sebagai Arab Spring, yang beberapa negara di sana resimnya runtuh karena itu. Jadi itu menjadi satu contoh bagaimana ketahanan pangan ini menjadi komponen yang teramat penting. Bagaimana pemerintah bisa menyediakan pangan bagi masyarakatnya, bagi penduduknya yang cukup dengan harga yang terjangkau, ini menjadi salah satu hal yang penting. Pemerintah mengencarkan program ketahanan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras, gandum, dan jagung. Targetnya, indeks ketahanan pangan nasional naik dari 76,2 pada 2024 menjadi 80,72 pada 2029. Menteri Pertanian dan Kapolri menjamin tahun 2026 Indonesia tidak impor lagi jagung. Saat ini Indonesia masih mengimpor jagung dari Argentina dan Brasil sebagai negara pemasok utama. Di tahun 2025, pemerintah menyetujui impor sebesar 900.000 ton jagung industri. Angkanya memang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menargetkan tanaman jagung sebagai komoditas yang akan dilakukan swasembada pangan dan menyetop impor jagung di 2026. Semangat pemerintah untuk mencapai swasembada beberapa komoditas tersebut saya apresiasi. Dalam arti pemerintah perlu menggerakkan itu sehingga swasembada beberapa komoditas tersebut bisa tercapai. Kan ya, walaupun kita harus realistis, karena apa? Swasembada ini akan terkait dengan berbagai hal yang lain. Misalnya saja swasembada jagung. Di satu sisi pemerintah betul-betul menggenjot swasembada jagung, tapi di sisi lain pemerintah terpaksa harus menurut Amerika kan. Ketika misalnya tarif 32% diturunkan 19%, lalu kemudian impor pangan harus dibuka lebar. Indonesia kalau mau swasembada untuk beberapa komoditas tertentu ya harus menerapkan tarif impor untuk komoditas yang bersangkutan.
Kalau itu kita buka lebar-lebar ya sudah. Cita-cita untuk swasembada beberapa komoditas itu jangan-jangan hanya sebagai utopia saja. Karena antara keinginan besar untuk swasembada tidak diimbangi dengan keinginan untuk meredam impor dari luar negeri. Penggunaan jagung tidak hanya untuk konsumsi saja, tetapi juga untuk industri pakan ternak. Kelabotnya dimanfaatkan sebagai bahan kompos, sedangkan tongkolnya digunakan untuk bahan kertas serta sumber bioenergi. Melalui instruksi Presiden, Polri dilibatkan dalam pengolahan jagung sebagai bagian dari strategi akselerasi swasembada dan ketahanan pangan nasional. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Polri perihal sinergitas tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian pada 2024. Di tahun yang sama, Polri meluncurkan gugus tugas ketahanan pangan secara serentak di seluruh Indonesia pada November 2024. Polri terus menggalakkan penanaman jagung untuk menuju swasembada pangan nasional. Tahun 2025, Polri menargetkan tanam jagung di lahan 1 juta hektar dengan perkiraan panen hingga 10 juta ton. Dengan estimasi produksi antara 4 hingga 10 juta ton, program ini diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan nasional. Dengan sumber lahan kombinasi dari lahan perhutanan sosial, tanah desa, dan lahan tidur. Hasilnya berprogres baik. Pada kuartal 1 2025, panen jagung yang dilaksanakan Polri di 16.000 lebih hektar lahan memproduksi 118.000 ton. Dan di kuartal 2, panen raya serentak di 344.000 hektar menghasilkan 1,78 hingga 2,54 juta ton. Penanaman jagung ini dilakukan di 19 provinsi di Indonesia dan termasuk Kalimantan Barat yang memiliki prospek baik khususnya di Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang menjadi pionir khususnya dalam ekspor jagung pakan ke negara tetangga Malaysia. Terima kasih. Bengkayang memiliki prospek yang baik dalam melanjutkan tren ekspor jagung dan pemenuhan jagung pakan dalam negeri di Indonesia. Pasalnya, pengiriman ekspor jagung ke Malaysia dari Kabupaten Bengkayang dengan tonase 1.200 ton di harga Rp5.900 per kilogram, negara mendapat total nilai ekspor jagung sebesar lebih dari 7 miliar rupiah. Dengan total luasan lahan 995 hektar yang dikelola oleh Polres Bengkayang bersama para petani dari Maret hingga Agustus, sebanyak 524 hektar atau setengah dari total lahan yang sudah dipanen, dengan total panen 1.769 ton. Produksi jagung di Kabupaten Bengkayang yang sebelumnya hanya rata-rata 4 ton per hektar kini meningkat menjadi 9,3 ton per hektar dengan bantuan Polres Bengkayang. Selain itu, Polres Bengkayang pun tengah melakukan perluasan lahan jagung dengan mencari lahan potensial. Diperkirakan hampir 3.000 hektar lahan dengan jenis lahan monokultur dan tumpang sari. Ini bukan sekedar angka yang dibesar-besarkan. Capaian ini sejalan dengan ungkapan para petani yang berkolaborasi dengan Polri dalam membantu meningkatkan produktivitas dan memperluas areal tanam jagung. Seperti yang dirasakan Suarsono, petani Desa Bange, Kecamatan Sanggauledo, Kabupaten Bengkayang. Dirinya mengaku berkat bantuan Polri, hasil panen jagung yang didapat naik drastis. Itu sangat punya perbedaan, Pak. Kalau metode lama yang biasanya kami panen 1 hektar 4 ton, sekarang alhamdulillah menjadi 6-7 ton kadang-kadang. Itulah dengan adanya teknis-teknis yang modernisasi, sangat mengubah kami yang cara lama menjadi cara baru, Pak. Kemungkinan itu yang kami akan ikuti, Pak. Seperti kemarin, Pak, awal penanaman, cara penanaman, pemupukan sangat berbeda jauh, Pak. Jauh sekali dengan yang kami tanam metode lama. Apa yang membedakan, Pak? Kualitas pupuknya kah atau apa? Kemarin sistem MIGO, Pak. Pemerintah untuk mengatasi harga ini kami sangat dipermainkan, Pak. Jauh beda. Berapa, Pak? Dulu yang dipermainkannya seperti apa, Pak? Berapa harga yang diterima dulu? Itu dulu sebelum ada patokan dari pemerintah. Kita tuh kadang-kadang alasannya jagung banjir.
turun harga pernah mencapai 3.300 Pak dengan petani. Sekarang 3.300 iya 3.300. Alasan jagung banjir, jagung apa. Setelah campur tangan pemerintah di program ini udah 5.500 Pak ke atas. Itu alhamdulillah. Suarsono tidak sendiri. Asin, petani dari Sanggauledo, Kabupaten Bengkayang pun merasakan hal yang sama. Bimbingan dan kerjasama teknis bersama Polres Bengkayang membuat hasil panen yang didapat olehnya naik. Sama sekali masalah biaya, pupuk, racun rumput, dan lain sebagainya. 1 hektar tuh paling tinggi itu 2 ton. Ya kadang-kadang 1 ton. Tapi dengan adanya program polisi, saya nanam jagung ikut koperasi itu, ya sekarang bisa mencapai 7-8 ton 1 hektar. Ya sulitnya terutama sekali kita nanam sendiri itu kan serba kurang. Terutama kurang masalah pupuk, racun rumput, bibit dan lain sebagainya. Setelah dibantu sama polisi ini ya cukup lumayan, bisa juga kita menyekolahkan anak. Petani jagung sangat rentan dipermainkan harga pasar oleh para tengkulak. Hal itu membuat petani akhirnya merugi dan tidak dapat menutup biaya operasional. Dalam memecahkan masalah itu, Polri bersama stakeholder lainnya mengintervensi harga jagung pakan atau jagung pipilan kering. Lewat pemerintah yang menetapkan HPP jagung di tingkat petani sebesar Rp5.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi acuan Bulog untuk menyerap hasil panen dan memperkuat stok cadangan jagung pemerintah atau CJP. Untuk mencapai target 1 juta ton jagung terserap oleh Bulog, Polri melakukan pendampingan lewat pengamanan proses distribusi dari wilayah sentra produksi ke gudang Bulog serta memastikan tidak ada hambatan logistik yang merugikan petani maupun pelaku usaha. Tugas Polri ini menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga jagung di pasaran. Polri juga turut membangun sebanyak 18 gudang dryer jagung di 12 provinsi milik PT Pangan Merah Putih. Salah satunya berada di Kabupaten Bengkayang. Gudang dryer ini berguna untuk mengeringkan jagung dari petani dengan kadar air 27% menjadi 14% sesuai dengan standar industri. Tidak sampai di situ, untuk menjawab akses pupuk yang sulit dan hasil panen buruk, Polri lewat Polres Bengkayang pun membentuk Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang. Koperasi ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dengan menyediakan pupuk dan membantu memasarkan hasil panen menjadi lebih luas. Terkait stabilisasi harga, ini tentunya juga menjadi concern bagi Polres Bengkayang dengan Koperasi Teguh Sejahtera ini. Bagaimana harga yang ada supaya menstimulus petani untuk mendorong hasil panennya kepada koperasi dengan pembagian yaitu nanti bagi hasil 60-40, 60% untuk petani dan 40% untuk koperasi dengan catatan koperasi masyarakat menjadi bagian atau anggota daripada Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang ini, mulai dari awal tanam, kemudian juga perawatan, treatment, kemudian hingga sampai kepada panen. Ketika panen hasilnya dimasukkan ke koperasi kemudian dimasukkan juga ke gudang ataupun pabrik dryer kita untuk nanti dilempar ke Bulog yang saat ini sedang digalakkan untuk hasil panen jagung ini kita masukkan ke Bulog seperti itu. Kehadiran program ini tidak hanya menambah kuantitas hasil panen dan kesejahteraan petani, tetapi turut menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Bengkayang. Pasti ini sangat berkorelasi, Mas, dengan adanya masyarakat yang melakukan penanaman jagung mungkin sebelumnya tidak bekerja, kemudian kita beri edukasi, kita beri sosialisasi, kemudian mereka mau bercocok tanam jagung dan kemudian bekerja sama dengan koperasi, menjadi keanggotaan koperasi. Ini tentunya merangsang masyarakat sendiri untuk yang sebelumnya tidak bekerja menjadi bekerja dan dalam bekerjaannya itu mendapatkan keuntungan dari lahan yang mereka miliki. Dan didapati data, dianalisa dan evaluasi di Polda Kalbar untuk angka kejahatan di wilayah hukum Polres Bengkayang ini mengalami penurunan sebesar 27%. Dan ini akan kita tingkatkan terus. Dan kemudian untuk jangka panjangnya nanti tentunya dengan adanya stimulus-stimulus itu merangsang masyarakat untuk bekerja
dan pastinya untuk jangka panjangnya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkayang. Turut serta Polri dalam mendukung ketahanan pangan bukan sekedar program seremonial, melainkan wujud nyata sinergi aparat dan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional seperti Astacita Prabowo Subianto. Harapannya, langkah ini dapat memastikan hasil panen terserap dengan harga yang layak, serta membawa kesejahteraan bagi petani hingga mampu mengubah garis tangan hidup anaknya. Serba susah sih kalau kita bilang. Tapi sekarang ya termasuk cukup lumayan, mampu juga beli motor roda 2, bisa nyekolah anak di Jawa. Bahkan dah selesai ada yang kerja di Puskesmas. Saya sudah 32 tahun, alhamdulillah. Anak-anak bisa selesai semua sekolah. Jadi kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga bisa terpenuhi. Itulah sangat, tapi kedepannya mudah-mudahan lebih baik daripada ini lagi.